Ya, kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu Pak Sekjen PSSI kalau bisa 60% lah pemain nasional. Ya, jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Ini kalau ke DPR ini masalah politik ini. Ya, kalau ke DPR ini bukan urusan olahraga. Olahraga itu olahraga politik juga. Politik olahraga. Jadi harus ada kepercayaan. Kalau bicara olahraga pure, murni, ya silakan di PSSI. Tapi kalau udah bicara di DPR Komisi 10, tentunya kami juga harus mempertimbangkan ya masalah politik dan juga harus dipertimbangkan juga kepercayaan publik. Untuk timnas Ya kita tadi kan semuanya ya. Sekarang last but not least nih ya, kita dengarkan pandangan dan juga mungkin harapan-harapan dari Bang Putra Nababan. Silakan. pimpinan terima kasih Pak Menpora bersama dengan jajaran dari PSSI dan juga para pemain yang mengajukan naturalisasi bersama dengan coach yang ada di mana itu ya? Oh, Paris di Paris, Prancis. Salam, nama saya Putra Nababan, Ibu Pimpinan, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, tadi Bang Rano Karno sudah menyampaikan pandangan dari Poksi PD Perjuangan, fraksi PD Perjuangan, tapi bukan berarti kita tidak memberikan catatan terhadap proses naturalisasi yang memang Komisi 10 DPR itu berkali-kali sudah melakukannya. Pimpinan, saya mencatat Indonesia sudah melakukan naturalisasi 25 pemain. 25 pemain sudah kita naturalisasi. Ini sudah lama sekali sejak tahun 2010. Waktu itu saya masih di RCTI. Tujuannya waktu itu kalau nggak salah untuk Piala AFF tahun 2010. Saya bahkan live report dari GBK. Waktu itu kalau nggak salah masih Kim sama Irfan ya live dari sana. Saya ingat banget itu penuh ya GBK di Piala AFF dan itu sangat membanggakan sekali pertandingan itu. Kemudian saya juga harus mencatat pimpinan bahwa di era sekarang ini adalah rekrutmen naturalisasi yang paling banyak. Ini udah ada 11 pemain ini dari 2022 ya. Ini banyak sekali nih pemainnya, bahkan apa namanya kalau kita lihat timnas kita ini kalau lagi bertanding gitu ya di lapangan itu isinya lebih banyak pemain naturalisasinya ketimbang pemain nasional gitu ya. Saya harus mengatakan pemain nasional, saya nggak mau bilang lokal, tapi lebih ketimbang pemain nasional. Nah, hal-hal seperti ini yang kalau menurut saya, karena mitra kita adalah pemerintah, ya, ini harus menjadi perhatian dari pemerintah, bagaimana kalau tadi teman-teman menyampaikan, tetap menjadi fokus terhadap pembibitan pemain muda kita, ya, bibit-bibit unggul kita. Kalau tadi Pak Andi, Puang Andi menyampaikan catatan yang sangat kritis, kalau memang asalnya pemain kita itu adalah dari daerah timur, mungkin kita harus rekrut lebih awal lagi, ya, lebih awal lagi, lebih bibit lagi. Saya sudah pernah ke mana? Ke waktu liputan dulu pernah saya ke Portugal, saya langsung ke tempatnya Ronaldo, ya, tempat dia pertama dibibit dulu ya, begitu muda sekali, ya, bagaimana dia sangat krempeng, kurus, ya, saya lihat foto-fotonya waktu dia muda, tapi dia dibibit di Portugal sampai kemudian menjadi seorang pemain yang begitu luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini kalau menurut saya sejalan dengan naturalisasi. Ini saya lebih senang kalau bicara dengan mitra saya ya. Naturalisasi ini ya. Ini betul-betul kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat itu terhadap masa depan generasi muda pemain nasional Indonesia ini harus diimbangi. Mas Menpora dan seluruh jajarannya harus diimbangi. Ya, bahkan dalam catatan saya ini Bu Pimpinan, ya kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu Pak Sekjen PSSI kalau bisa 60% lah pemain nasional. Ya, jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Ini kalau ke DPR ini masalah politik ini. Ya, kalau ke DPR ini bukan urusan olahraga. Olahraga itu olahraga politik juga. Politik olahraga. Jadi harus ada kepercayaan. Kalau bicara olahraga pure, murni, ya silakan di PSSI. Tapi kalau udah bicara di DPR Komisi 10, tentunya kami juga harus mempertimbangkan ya masalah politik dan juga harus dipertimbangkan juga kepercayaan publik. Ya tadi kan mayoritas dari teman-teman anggota Dewan di sini menyampaikan terkait dengan hal itu. Saya meminta kalau bisa 60% dari mereka yang bermain, gitu ya.
itu kalau bisa ya pemain nasional. Ya jangan melulu tiba-tiba di lapangan 60% pemain naturalisasi. Jangan dibalik. Ya, atas nama kemenangan dan lain sebagainya itu dibalik. Ya karena kita lihat ini Ibu pimpinan dari catatan saya tidak semua loh pemain naturalisasi itu pernah dimainkan. Ya sejak tahun 2010 ya. Itu ada 7 pemain naturalisasi itu bahkan tidak pernah bermain di tim nasional. Sudah dinaturalisasi. Nama-namanya saya ada semua di sini. 7-7-nya. Karena saya narik dari tahun 2010. Malu mantan wartawan. Ya kan? Nah, saya dalam hal ini juga berterima kasih kepada Kemenpora yang telah memberikan evaluasinya. Karena ini saya minta. Di paparan ini kan ada evaluasi ya. Manfaat, pencapaian, dan lain sebagainya. Ini terus terang saya minta beberapa kali. Terima kasih Mas Menteri. Ya, Mas Sesmen udah dipenuhi. Dan bahkan saya di rapat ini saya tarik sampai 2010. Gitu ya. Jadi ini yang Ibu pimpinan tadi memberikan kesempatan pada saya oleh-oleh buat pemerintah dan PSSI beberapa catatan kritis ya supaya ada ekspektasi, ada rasa optimisme dari anak-anak Indonesia. Saya tidak mau mengatakan bahwa mereka yang naturalisasi tidak Indonesia karena mereka sudah Indonesia, tapi dari anak-anak yang lahir besar ya ingin mengharumkan nama bangsa kita itu mereka punya kesempatan dan betul-betul disupport oleh organisasi-organisasi keolahragaan yang ada di Indonesia dan kemudian menjadi mitra kita. Saya rasa itu Ibu Ketua yang bisa disampaikan. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Bang Putra, dan dengan demikian sudah ada 10 anggota yang menyampaikan catatan-catatan kritisnya yang saya yakin sudah dicatat oleh Menpora dan juga teman-teman PSSI. Namun juga banyak sekali apresiasi yang disampaikan, kebanggaan terhadap Kemenpora, PSSI, dan Timnas yang telah mengangkat dan mewujudkan sebagian mimpi-mimpi kita ya teman-teman. Kita harus berjuang bersama. Nah, sayangnya walaupun banyak masukan untuk PSSI, Pak Ketua Umum tidak bisa hadir. Kalau gitu saya kasih hadiah pantun aja lah untuk Pak Erick Thohir. Kemarin adalah hari Minggu. Tak sabar menanti Senin hari ini. Pak Erick Thohir ditunggu di Komisi 10 bersama bangun timnas terbang semakin tinggi. Nah, kita tunggu Pak Erick Thohir ya untuk next meeting dengan Komisi 10. Dan sekarang saya beri kesempatan kepada Saudara Menpora untuk menanggapi dan juga teman-teman dari PSSI. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas saran, masukan, dan juga dukungannya. Jadi mungkin saya akan memberikan tanggapan secara garis besar. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pertama proses dari naturalisasi ini sendiri yang dimana merupakan pemain diaspora atau keturunan merupakan salah satu strategi jangka pendek. Dan perlu saya tegaskan kembali bahwa ada perbedaan yang signifikan proses naturalisasi yang dilakukan mungkin tadi yang Bapak sampaikan di 2010 dan sekarang di mana ketika itu naturalisasi hanya untuk klub. Dan yang dilakukan saat ini naturalisasi untuk kepentingan timnas. Dengan kata lain merah putih dan negara. Dan saat ini juga pemain yang dinaturalisasi merupakan pemain yang wajib memiliki darah Indonesia. Jadi kita tidak import yang 100% benar import, tapi ini yang memang memiliki darah langsung Indonesia. Dan kita juga mungkin saya harus sampaikan tadi seperti yang ada sampaikan harus apresiasi juga kepada para atlet yang mau diberikan warga negara Indonesia yang dimana ini sebelumnya warga negara Belanda. Dan ini juga kita dari Kemenpora bersama PSSI juga tidak diam untuk jangka panjang dan menengahnya, di mana saat ini program dari segi kejuaraan itu masif dilakukan bahkan dari U10 dan penguatan SDM kepelatihan juga banyak kami lakukan bekerja sama dengan fakultas-fakultas universitas negeri maupun swasta keolahragaan, peningkatan SDM kepelatihan, dan saya rasa juga
di PSSI juga fokus penguatan kualitas liga. Karena ini semua ekosistem yang sangat berdampingan dan berkelanjutan serta mempengaruhi. Dan dari sisi infrastruktur, di mana saat ini di Cibubur juga Kemenpora sedang membangun training center youth elite untuk berbagai cabur, salah satunya untuk sepak bola juga bisa digunakan, dan di mana IKN juga Juli sudah jadi ya Pak Sekjen ya, lapangan dan dormitorinya, training center kerjasama dengan FIFA. Jadi ini dari segi hulu sampai hilirnya kami lakukan, dan kami yakin ketika ini semua sudah berjalan dengan level kadar 100%, baik dari penguatan SDM, kepelatihan, penyiapan kejuaraan dari usia dini, infrastruktur pelatihan juga, infrastruktur pengembangan atlet juga sudah jadi. Ini kita bicara 5 tahun, 10 tahun ke depan ini, saya yakin atlet-atlet nasional kita juga akan mengisi ruang-ruang prestasi dunia. Tapi saya sampaikan mungkin naturalisasi ini ke depan bukan dihentikan, tapi filtrasinya yang akan kita jaga. Dan kita akan selalu menjaga bagaimana yang kita berikan memang diaspora. Dan saya yakin ini juga tidak akan berhenti hanya di olahraga sepak bola, tapi di berbagai cabang olahraga. Dan menurut kami ini merupakan hak asasi manusia juga untuk mendapatkan inklusivitas dan kesetaraan. Karena saya yakin pasti ini juga atlet-atlet yang hari ini memohon kewarganegaraan, mereka memiliki cinta juga kepada merah putih. Jadi ke depan yang kita jaga adalah kontrolnya dan filtrasinya. Mungkin dari saya sekian. Jika Pak Sekjen PSSI mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Silakan Pak Sekjen. Terima kasih Mas Menteri, izin pimpinan. Terima kasih atas masukan dan saran pendapatnya. Izin khususnya Mas Yoyo, bahwa melalui Ketua Umum PSSI telah membentuk Badan Tim Nasional Indonesia yang salah satu tugas dan fungsinya adalah merekrutmen pemain-pemain naturalisasi atas rekomendasi pelatih dan direktur teknik. Itu pun juga diawali dengan posisi-posisi tertentu yang belum bisa dihuni dengan skill yang begitu mumpuni dari pemain-pemain nasional kita yang diistilahkan oleh Bang Nababan. Beberapa waktu yang lalu di bulan Maret langsung dipimpin oleh Sintayong berangkat ke Belanda untuk langsung melihat dan menyeleksi para calon-calon pemain-pemain yang dinaturalisasi. Kemudian lanjut di bulan Maret Sintayong, kemudian lanjut di bulan Mei langsung Direktur Teknik Coach Indra Safri juga yang berangkat ke Belanda untuk proses dan melihat para pemain-pemain yang berpotensi untuk dinaturalisasi. Diawali dengan kekosongan posisi-posisi tersebut, Sintayong sangat berharap karena begitu kuatnya dan derasnya akseptasi masyarakat terhadap prestasi sepak bola nasional, maka melalui Ketua Umum dan Eksekutif Komite disetujui rekrutmen pemain-pemain yang berada di luar yang masih berdarah Indonesia. Dan alhamdulillah mereka ini tidak pernah meminta atau berkeinginan untuk diberikan kompensasi, dan kebetulan juga tim kita yang datang berkunjung ke Belanda langsung mendatangi orang tuanya. Bahkan keinginan untuk kembali ke Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia itu lebih kepada keinginan orang tua dan kakek neneknya agar kembali ke Indonesia untuk berjuang memperkuat timnas Indonesia. Itu yang lebih kepada komunikasi PSSI dengan para orang tua pemain-pemain naturalisasi. Tidak satupun mereka meminta untuk kompensasi nilai dan lain-lain, dan itu sangat berarti dan sangat berharga bagi kami. Izin Bapak Ibu yang terhormat, saat ini juga seiring dengan geliatnya naturalisasi, PSSI tentu juga tidak melupakan pembinaan.
kawan-kawan, Mas Yoyo, Mas Yan, Pak Johar, kita juga tahu bahwa ada U20, U18, U16 yang saat ini kita lakukan untuk usia muda, kemudian ada Suratin U17, U15, U13, dan ada beberapa nanti akan kita umumkan di Kongres Tahunan pada tanggal 10 Juni tentang program-program pembinaan usia muda sepak bola Indonesia yang nanti akan diumumkan oleh Ketua Umum pada saat Kongres nanti. Tetapi yang sangat berarti bagi kami, bagi PSSI khususnya, naturalisasi telah mengangkat prestasi sepak bola Indonesia yang sangat berimplikasi positif terhadap pengembangan dan geliat sepak bola Indonesia. Di seluruh pelosok tanah air, sekolah sepak bola, akademi sepak bola, saat ini begitu banyak digandrungi oleh anak-anak, orang tua saat ini sudah bergeliat untuk mendaftarkan diri kepada sekolah-sekolah sepak bola, akademi-akademi sepak bola, yang itu tidak terlepas dari prestasi sepak bola Indonesia saat ini, yang juga salah satunya diakibatkan oleh adanya teman-teman, saudara-saudara kita yang dinaturalisasi, yang memberikan kontribusi yang begitu berarti untuk prestasi sepak bola nasional kita. Tetapi yang saat ini yang menjadi harapan dan keinginan kita masyarakat Indonesia, masyarakat sepak bola, adalah keberadaan kawan-kawan, saudara-saudara kita yang dinaturalisasi untuk bisa memberikan sesuatu yang sangat berarti pada prakualifikasi Piala Dunia yang mulai tanggal 6 dengan Irak, tanggal 10 dengan Filipina, yang kemudian akan dilanjutkan, insya Allah kita akan lolos, akan dilanjutkan ke round berikutnya, yang semoga dengan keberadaan pemain-pemain naturalisasi ini kita akan bisa masuk ke final Piala Dunia di tahun yang akan datang. Itu yang menjadi harapan besar kami. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungannya, atas supportnya dari Komisi 10, yang jelas kerjasama kami dengan Menteri Pemuda Olahraga begitu terasa, dan kami sekali lagi sangat berharap dukungan ini untuk diberikan kepada PSSI dengan harapan yang sangat besar, dan tentu kami akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Sekian dan terima kasih sekali lagi. Dalam kesempatan ini kami mengundang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Komisi 10 untuk bisa nonton langsung di SUGBK pertandingan dengan Irak tanggal 5 dan pertandingan dengan Filipina di tanggal 11 yang akan datang. Sudah disiapkan dan saya sendiri yang langsung menangani untuk Komisi 10 dan untuk Komisi 3 dalam pertandingan di SUGBK. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.